Hai Sobat Iwa TV, kembali lagi bersama saya Kosmas Gosali. Kali ini kita ada di acara yang sangat berbeda. Kita di mana? Kita ada di Art Jakarta Garden. So, kita bisa melihat bahwa acara Art Jakarta kali ini berbeda dengan yang biasa-biasanya ada art fair yang di mana-mana di dunia. Karena kita berada di alam terbuka. Kita dibagi menjadi ada dua tenda, ya, ada dua hall, yaitu hall A, hall B, yang totalnya ada 23 galeri. Kemudian kita di sini, di luar ini juga kita banyak sekali karya-karya instalasi yang totalnya ada 28 karya instalasi. Nah, Sobat Iwa TV, kalian bisa datang ke Art Jakarta terus nikmatin karya-karya untuk melatih imajinasi kita dan membuat diri kita menjadi lebih bahagia. So, Sobat Iwa TV, kali ini kita berada di booth-nya Museum of Toys ya. Kalian bisa lihat, kita semua pasti inget dong waktu masih kecil suka banget ngumpulin berbagai macam toys ya, mainan-mainan. Nah, kali ini bukan buat anak-anak ya guys. Kali ini adalah buat kita orang dewasa. Kalian bisa lihat ya, kita bisa mengenang kembali pada waktu masa kecil ya dengan berbagai macam figur-figur. Figur-figur ini menarik sekali. Jadi kalian bisa melihat bahwa ini merupakan suatu karya juga, karya-karya seni yang bukan hanya sekedar boneka-boneka begitu saja guys. Jadi ini lihat, menarik sekali, dan ini adalah collector items ya. Jadi ini memang dibuat dalam bentuk series ya, ada beberapa belas atau bahkan beberapa puluh, tapi setiap orang tentu bisa mengkoleksi bagian-bagiannya saja ya. Nah, jadi ini merupakan, tentu ini adalah karya-karya juga dari para seniman-seniman Indonesia ya guys. Jadi bukan hanya sekedar dibuat begitu saja. Jadi figur-figur ini adalah ciptaan dari seniman-seniman Indonesia yang tentu mempunyai karya-karya yang juga sangat menarik. Tapi kalian bisa tahu bahwa kalian juga bisa ikut menikmati, mengkoleksi daripada karya-karya seniman kita yang hebat-hebat ini dalam bentuk toys. Sobat Iwa TV, kali ini ada suatu karya yang menarik juga yang ingin saya membagi kepada kalian. Yaitu ini suatu karya ya dari seniman namanya Adi Debil. Ya, dia adalah seorang otodidak ya dari Bandung. Tapi yang menariknya adalah bahwa kita bisa melihat figur-figur yang dibuat ini bukan kayu ya guys. Ini adalah kanvas ya, yang kemudian frame-nya dibuat semikian rupa spanramnya. Dan kita bisa melihat bahwa ini sangat kekinian banget ya, sangat sesuai dengan selera anak-anak muda sekarang, dan yang juga menjadi lucu sekali bahwa ini bisa ditempatkan di banyak ruangan ya. Jadi ini merupakan karya yang sangat menarik ya, dan tentu saja walaupun dia adalah seniman yang otodidak, dia juga sudah berpameran ke luar negeri guys. So, hebat banget ya seniman-seniman seni rupa Indonesia itu. Kali ini kita mau membahas karya dari seniman yang namanya Sekar Putih Sidiawati. Karena kenapa menurut saya karya ini menarik sekali? Karena ini dia bisa membuat buku-buku ya, seolah-olah koleksi buku-buku yang kemudian dibuatnya dari keramik ya. Jadi ini semua harus dibuat satu persatu, handmade ya, kemudian juga harus dibakar. Tapi yang menariknya adalah bagaimana tulisan-tulisan yang dia buat di atas buku ini, seperti judul-judul buku. Ini adalah suatu tulisan-tulisan yang sangat penuh makna, filosofis dan sebagainya. Jadi karya-karya itu akan menjadi sangat menarik, di mana juga mempunyai suatu pola pemikiran yang sangat dalam, ya, konseptual yang dalam, yang bukan hanya sekedar dari segi estetika keindahan, tapi juga mempunyai suatu makna. Jadi inilah kehebatan daripada seniman-seniman dari yang ada di Indonesia. Jadi kita adalah negara yang kaya akan budaya, maka dari itu budaya itu akan menjadi bagian daripada proses berpikir yang dimiliki oleh para seniman-seniman tersebut. Nah, Sobat Iwa TV, kali ini kita mau ngebahas juga salah satu karya seniman Indonesia namanya Edi Susanto ya. Karya ini menarik banget. Kenapa menarik? Kita bisa melihat ya bahwa dia begitu banyak memakai detail-detail. Jadi ini adalah tulisan-tulisan dalam bahasa ya, macam-macam dia memakai. Kadang-kadang pakai bahasa Sanskrit, kadang-kadang pakai bahasa Jawa kuno, juga bahkan juga pernah dalam bahasa Hebrew. Nah, jadi dia bisa membentuk suatu karya ini dengan berbagai macam tulisan-tulisan itu. Nah, disitulah kehebatan dan detail daripada karyanya Edi Susanto. Jadi Sobat Iwa TV,
TV, boleh dong kita juga menikmati bahwa seniman-seniman kita itu sebenarnya hebat-hebat banget ya. Nah, kita akan lanjut lagi ke beberapa karya yang lain. So, Sobat Iwa TV, kali ini kita mau menikmati karya seniman Indonesia, seorang wanita yang namanya Alula Sumendap. Kalian bisa ngelihat ya, karya ini sangat colorful ya, terus kemudian ceritanya juga banyak ya. Ini mengenai emosi yang didapatkan oleh seorang seniman. So, jadi kita merasa bahwa kita bisa dibawa ke dalam dunia yang dipikirkan oleh seniman tersebut ya. Nah, kita melihat karya yang begitu gigantiknya ini, tapi sebenarnya kita juga bisa melihat ini sangat kekinian ya. Itu dengan warnanya, selain warna, tapi bentuk-bentuknya juga merupakan suatu imajinasi dari seorang seniman wanita. Nah, di sini juga ada karya Widi Pangestu ya. Kita bisa melihat ini adalah karya dari materialnya tuh kertas ya, kertas yang diolah ya, yang diolah kemudian menjadikan suatu karya seni rupa. Nah, Widi waktu itu pernah berbincang-bincang dengan saya, mengatakan bahwa seringkali kertas itu hanya dipakai sebagai material untuk membuat suatu karya seni. Nah, sekarang dia menginginkan bagaimana kertas itu bisa menjadi karya seni itu sendiri. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi kecanggihan daripada seniman-seniman Indonesia itu saat ini udah benar-benar hebat ya. Maka dari itu kita wajib untuk menikmati karya-karya seni dan bangga terhadap karya seni rupa kita. Sobat Iwa TV, kali ini kita mau membahas juga suatu karya ya dari seorang seniman wanita namanya Aurora ya. Kenapa menjadi karya ini menjadi sangat unik? Kita bisa melihat dia itu banyak sekali mengambil objek-objek yang dijadikan suatu objek-objek keseharian yang dijadikan menjadi suatu instalasi. Tapi uniknya guys, bahwa objek-objek itu adalah dibuat semua dari kertas. Jadi yang kelihatan seperti pipa dan sebagainya itu sebenarnya adalah kertas guys. Jadi bukan dia memakai material yang kita bisa temukan sebagai material bahan-bahan bangunan. Nah, inilah keunikannya. Jadi dia bisa merubah ya dari bentuk material yang kertas saja menjadi sesuatu objek yang menjadi bahan-bahan keseharian di dalam kehidupan kita yang seringkali kita terlupakan. Jadi di sini dia bisa mengangkat bagaimana objek-objek yang sekiranya itu kelihatannya tidak penting tapi menjadi penting di mata kita karena itu akan menjadi suatu karya seni. Sobat Iwa TV, kali ini kita akan melihat karyanya Erwin Windu Pranata. Ya, karya ini judulnya The Bouquet Fall and Grow. Ya, jadi ini merupakan karya yang sangat menarik menurut saya karena Erwin juga seorang senimannya itu dia berpikir sangat dalam. Jadi dia mengatakan bagaimana alam itu sangat berpengaruh ya, mulai dari pembibitan, kemudian dia tumbuh, kemudian dia berkembang, berbunga, berbiji, bahkan layu dan mati ya. Nah, itu yang menyebabkan bagaimana tanaman itu bisa beradaptasi dengan alam. Nah, ini dia ingin menunjukkan juga bahwa kita manusia harus belajar juga dari tanaman atau alam tersebut, bahwa kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri kita, termasuk ya mungkin di dalam kehidupan kita juga bisa mulai berkarya ya, kemudian kita tumbuh menjadi besar, tapi kita juga bisa menjadi jatuh, tapi bagaimana kita juga bisa bangun kembali untuk bisa menyelaraskan hidup kita dengan alam tersebut. Jadi ini karya yang sangat menarik menurut saya. Kita bisa lihat nanti bagaimana daun-daun itu ya bisa berkembang ya dengan teknologi hanya yang sangat sederhana saja ya, dengan blower ya dia bisa bergerak dan berkembang, kemudian dia layu kembali ya, tapi juga mempunyai warna-warna yang cerah seperti bagaimana keadaan alam di dalam kehidupan kita semua ini. So, jadi Sobat Iwa TV, kita harus benar-benar menghargai apa yang ada di alam ini dan kita juga harus bisa hidup menyesuaikan diri kita dengan alam semesta. Sobat Iwa TV, setelah kita bisa menikmati dan jalan-jalan di Art Jakarta Garden ya, maka kita mengharapkan bahwa ini menjadi suatu pendidikan yang sangat menarik buat kita semua ya. Kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan tentu akan memperkaya kita cara kita berpikir dan berimajinasi.
So, Sobat Iwa TV, jangan lupa to follow, like, and subscribe selalu Iwa TV. Iwa TV, the pilot, simply inspiring. Dan kami bangga karena semua sketsa ada di Iwa TV untuk negeri.